Ya Aliyu min karamatil mu'mini. Jujur ini saya baca ini tadi di rumah ini ngeri ini. Ya Allah, jadi saya sebagai orang mukmin ini kok ada hal-hal yang menurut saya ini kurang sempurna. Kita checklist ya. Ada 3 nggak banyak kok. Apakah dari 3 ini kita masuk ke dalam orang yang disebut sebagai al-mu'min, orang-orang mukmin yang punya karamah, kemuliaan. Kita baca, min karamatil mu'mini, yaitu setengah dari, karena minnya tabi'idiyah mana? Setengah dari karomahnya atau kemuliaannya orang mukmin, zaujatun muwafaqatun. Zaujatun adapun memiliki istri, muwafaqatun yang ideal. Maknanya yang sesuai, yang kufu, sekufu. Zaujatun muwafaqatun yang sesuai, yang ideal. Terus apa lagi yang kedua? Wassalatu, dan mengerjakan salat jamaatan hal keadaannya secara berjamaah. Yang ketiga, wajiranun, dan para tetangga yuhibbunahu, yang mencintai ya jiran akan mukmin. Kiai-kiai itu kalau punya pesantren tetangganya jarang senang. Ya, hampir semua awal-awal. Tapi terakhir pas sudah mau meninggal baru datang. Coba cerita pondok-pondok besar zaman dulu, itu pasti musuhnya kiai siapa? Tetangga. Bahkan pondok pelosok, pondok yang menurut saya itu ada campur tangannya para aulia di dalamnya itu awal-awal musuhnya bukan tetangga biasa, lurahnya nggak main-main. Apalagi pondok kayak saya, pondok kecil begitu. Jadi saya baca hadis ini rada ngeri-ngeri dikit. Karena tetangga saya bisa jadi itu apa? Ada yang nggak suka dengan saya. Cuman begini, kalau kata Buya ya, bahwa orang tidak suka sama kita itu biasa saja. Terus yang penting kita tetap suka sama dia. Maka saya ketika tetangga saya mungkin ada yang nggak suka sama saya, biasa sih. Bahkan ketika ketidaksukaannya sampai ditampakkan gitu ya dalam bentuk apa itu perbuatan yang memang itu arahnya ke saya, ya saya tetap tidak balas. Kalau yang pernah ke rumah saya tahulah, tetangga saya yang hobinya nyetel musik itu, konon katanya, baru konon itu gara-gara nggak suka sama saya awal. Gara-gara apa? Ya sebetulnya ya dibilang salah ya enggak, dibilang enggak ya apa ya. Jadi dulu waktu pesantren yang area yang depan rumah belum dibangun, memang tamu-tamunya dia kebetulan dia tukang ngurut. Nah dia aktivitasnya tukang ngurut tapi kagak punya lahan parkir. Akhirnya numpang parkirnya di mana? Di pesantren. Terus jalannya juga lewat situ. Ya bertahun-tahun ya kita persilakan. Ya sesekali ya saya mau lewat nggak bisa karena pas gerbang pisan depan rumah parkirnya di situ. Saya ngoceh. Ini motor siapa ya? Begitu orang Betawi kan begitu. Saya mau keluar ini motor. Ya depan pintu pisan gerbang ya parkirnya itu. Nah, sesekali begitu. Oke enggak apa-apa. Pak, tolong Pak. Apanya itu? Ya. Kejadian lagi, oh banyak lah sekian tahun kejadian. Puncaknya, waduh ini kan tanah wakaf ini, yang peruntukannya bukan untuk ini. Jadi ini aset yang harus saya amankan. Saya sebagai nadir harus bertanggung jawab atas itu. Nah, mau nggak mau harus saya apa? Kasih akses, tapi dalam bentuk apa? Gerbang ya tidak sembarangan orang. Ya, seperti sekolah-sekolah lah itu. Cuma sebelum saya tutup dengan gerbang, saya siapkan jalan apa? Alternatifnya. Jadi saya segitunya udah saya upayakan kayak begitu. Itu masih nggak suka. Nah kalau itu konteksnya nggak masuk di hadis ini, gitu loh maksud saya. Paham nggak? Hah? Kenapa? Ya orang
Ketika kita baik, dia jahat. Kebaikan kita ya jadi sumber kejahatan mereka. Istilahnya kalau orang ngomong apa? Kebaikan ya musuhnya kejahatan gitu. Ketika ada orang memperjuangkan kebaikan pasti apa? Ya lawannya orang yang seperti itu. Pun kita nggak boleh terpancing dengan apa? Kejahatan mereka. Ya udah biarin aja. Nah, salah satu kemuliaan atau karomahnya orang mukmin pertama ketika dia memiliki apa? Istri yang ideal. Istri yang ideal itu artinya istri yang secara muasyarahnya itu tidak mengganggu ibadah kita. Muasyarah itu apa ya? Mufakharah apa berarti ya? Pergaulan sehari-hari ya itu ya istri yang taat itu kan enak tuh Pak. Hah? Sehingga kita itu apa? Ya menjalankan kewajibannya itu enak. Gitu. Tapi kalau untuk sampai makom yang lebih tinggi dari itu susah, nggak dapat. Jadi kalau kita soleh, pada saat kita punya istri yang diceritakan ini yang muwafaqah itu menurut saya kesolehan biasa saja. Tapi yang menurut saya luar biasa ketika ada orang suami itu sabar soleh pada posisi istrinya ya kurang bagus, itu menurut saya baru lebih spesial lagi gitu. Yang brengsek udah istrinya soleh, dianya brengsek, itu yang kurang ajar itu. Nah, maka saya melihat hadis ini berarti muqabilnya itu bukan orang spesial, tapi apa? Ya mukmin secara apa? Standar. Bapak itu hebat banget, sholatnya tekun, ya rumah tangganya juga bagus. Kenapa? Istrinya soleh banget. Ya biasa aja. Coba punya bini yang tidak seperti itu tapi dia masih tekun, nah itu baru hebat. Bahkan menurut riwayat yang saya dapat tuh bisa jadi kita jadi wali. Punya bini udah jelek gitu misalnya ya, apa ya gak cantik lah, jelek loh, tapi yo ember juga lah, ember jelek, ember terus apa boleh kira-kira tuh bini itu gak enak lah pokoknya ya, bangkang. Tapi kitanya sabar lah, wali berarti kita itu bukan sekedar mukmin biasa tapi apa, jadi wali. Salah satu karomahnya seorang mukmin ketika dia memiliki apa? Istri yang ideal. Wassalatu, dan salat jamaatan secara apa? Berjamaah. Idealnya orang mukmin itu ya salatnya berjamaah. Seperti itu. Terus apa? Wajiranun yuhibbunahu, dan tetangga apa? Yang menyayangi. Bapak mau nggak disukai sama orang jahat? Mau nggak? Ikuti aja kejahatannya. Kalau perlu kita sponsori kejahatannya, maka dia akan suka dengan kita. Hah? Seperti itu. Ada orang mabok, dia biar senang sama kita, caranya gimana? Dibeliin itunya, dimodalin apa? Beli botolnya itu. Insya Allah kita jadi apa? Ya penasehat dia. Coba kalau kita larang, nah berarti apa? Itu mulai gak sukanya dia sama kita. Itu yang saya maksud cerita-cerita tadi itu. Faslun fis shadaqati, yang akan datang. Apa? Faslun fis shaumi. Ini nanti kita akan lanjut ya. Faslun fis shaumi, pasal pada menjelaskan puasa. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Nabi. Minta bacain doa ya. Pertama buat Bunyai yang hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari istrinya Mbah Yai Munib. Yang kedua buat CS saya nih, Ustadz Fakhrudin Jepara. Saya punya teman sekelas tuh dari Jepara.
Itu kondisinya sudah seminggu ini koma di rumah sakit daerah Jepara ini. Ustaz Fakhrudin. Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik ini buat CS saya. Ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran wasi'an baraka arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafi anta mukafi, Allahumma ya syafi anta musyafi. Isbi marada akhi billah Ustaz Fakhrudin syifaan ajilan la yughadiru saqaman ba'dahu wa la alama. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi barakati suratul Fatihah min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka ta'lam wa la na'lam wa anta 'allamul ghuyub. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.